Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami. Terlebih dahulu kami Tuhan meluangkan waktu untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ku kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau penolong kami Tuhan. Ku berserah kepadamu. Ku naikkan pujian penyembahanku Tuhan. Urapi kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima
Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semua Bapak Ibu mengalami sukacita, mengalami berkat, mengalami damai sejahtera yang daripada Allah sendiri. Sebelum kita kembali dalam aktivitas kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa. Terima kasih buat waktu yang terbaik yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali ada di hadirat Tuhan. Kami akan kembali merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang orang buta sejak lahirnya. Kita lihat dalam Yohanes 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Orang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengelesnya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan yang kita sama-sama baca pada saat ini, ada 3 bagian yang perlu kita mengerti. Yang pertama, apakah orang yang buta sejak lahirnya ini dia yang berdosa atau orang tuanya yang berdosa sehingga dia mengalami yang namanya kebutaan? Yang kedua, apakah setelah kebutaannya bisa melihat terang, maukah dia kembali kepada kegelapan? Dan yang ketiga, apakah ada keberanian bagi orang percaya yang telah mengalami keselamatan yang dari Tuhan? Apakah mereka hanya berdiam diri dan mereka tidak bergerak untuk menceritakan keselamatan yang mereka terima itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu 3 hal penting yang akan kita sama-sama pahami melalui perenungan kita pada saat ini. Nah, orang yang buta sejak lahirnya, saudara, ketika kita membaca teks ini, dia itu tidak pernah datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Ketika kita belajar dalam kitab Injil, kebanyakan orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, dalam yang konteks lainnya, saudara, mereka itu datang meminta kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri, meminta Yesus menjamah mereka. Tetapi dalam bacaan kita hari ini, bukan orang buta yang meminta Yesus untuk menjamah dia, tetapi justru Yesus sendiri yang datang menghampiri, mendekati orang buta ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi sebelumnya juga ada pertanyaan tentang hal ini, hal yang dialami oleh orang buta ini. Karena begini, tradisi orang Yahudi, saudara, kalau orang itu mengalami kebutaan sejak lahir, itu berarti ada dosa yang dia perbuat atau dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu tradisi Yahudi. Nah, berdasarkan perjanjian lama, saudara, di sana mengatakan bahwa apa yang dilakukan nenek moyang itu dapat berdampak kepada keturunannya. Nah, hal itulah sehingga pada saat itu orang bertanya kepada Yesus, siapakah yang menyebabkan
orang buta ini dia menjadi buta. Apakah ini karena dosanya atau dosa orang tuanya? Tetapi kita lihat jawaban Yesus. Yesus katakan bahwa apa yang dialami oleh orang buta ini bukan karena dosanya dan bukan juga dosa orang tuanya, tetapi semua itu Tuhan izinkan supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui orang buta sejak lahirnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sangat menarik ketika kita membaca teks ini. Orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, orang yang sudah mengalami keselamatan, yang sudah mengalami mujizat Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, saudara, itu harusnya menjadi utusannya Tuhan. Betul tidak saudara? Harusnya menjadi saksinya Tuhan. Nah, kita perhatikan orang buta ini pada akhirnya saudara, dia menjadi percaya. Bahkan setelah Yesus meludah ke tanah, kemudian dia mengorek-ngorek tanah itu dan membasuh di mata orang buta itu. Kemudian Yesus menyuruh orang buta ini untuk membasuh mukanya di kolam Siloam. Nah, rupanya Siloam itu artinya yang diutus. Ini menunjukkan bahwa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan mau ketika kita mengalami mujizat, ketika kita mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, saya dan saudara harus menjadi pribadi yang siap untuk diutus. Kenapa saudara? Kita diutus karena kita akan menjadi saksi untuk menceritakan bagaimana keselamatan yang kita peroleh daripada Tuhan. Kita akan diutus menjadi saksi untuk menceritakan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Seperti yang dialami oleh orang buta sejak lahirnya. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk membasuh mukanya di kolam Siloam, itu satu pesan yang penting bahwa kau sudah mengalami mujizat, kau sudah mengalami pertolongan Tuhan, kau harus menjadi pribadi yang harus bisa bersaksi. Nah, betul saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang buta sejak lahirnya ini, ketika orang Yahudi mulai mengolok-ngolokkan dia, ketika kita membaca teks-teks selanjutnya, dia itu tidak peduli, dia tetap berkata bahwa yang menyembuhkan dia ini adalah pribadi Yesus. Dia berani bersaksi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya dan saudara berani bersaksi, menceritakan keselamatan yang kita peroleh, menceritakan kebaikan Tuhan, itu menunjukkan identitas kita sebagai orang yang percaya. Dulunya kita adalah orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak mengerti panggilan Tuhan, orang yang tidak mengerti tentang janji Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri. Tetapi ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita sudah mengalami keselamatan itu, harusnya saya dan saudara menjadi pribadi yang berani bersaksi. Ceritakanlah kebaikan Tuhan, ceritakanlah kasih Tuhan, ceritakanlah bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara, saya teringat ada seorang ibu yang ada di jemaat HCC Palu. Dia mengakui bahwa dia sangat terbatas pemahamannya tentang teologi, apalagi mau menjelaskan tentang siapa Tuhan Yesus itu. Tetapi satu ketika ibu ini bersaksi kepada saya, dia katakan satu ketika ada orang yang tidak mengenal Tuhan diskusi dengan ibu ini. Dia pertanyakan soal siapa itu Tuhan Yesus. Terus ibu ini awalnya dia katakan agak sedikit grogi. Dia takut dalam hatinya, Tuhan saya mau jawab apa? Tetapi karena dia sudah diperhadapkan dengan pertanyaan, dalam hati dia berdoa, Tuhan tolong saya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya katakan kepada orang ini? Karena orang ini butuh jawaban dari saya.
Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ibu ini ketika orang bertanya tentang siapa Tuhan Yesus, dia ceritakan. Kemudian di akhir daripada ceritanya itu, orang ini pada akhirnya mengerti, memahami siapa sebenarnya Kristus yang disembah. Kemudian ibu ini katakan, itu luar biasanya Tuhan. Saya menyadari, dia katakan, pemahaman saya itu masih sangat minim, tetapi ketika Tuhan mengizinkan saya berhadapan dengan orang ini dan dia mengajukan pertanyaan, dia katakan, "Nggak tahu, mulut saya ini sepertinya dituntun oleh Tuhan. Saya menceritakan, saya sampaikan, mengalir itu kata-kata, ada hikmat yang Tuhan beri." Saya katakan kepada ibu ini, luar biasa. Itu Roh Kudus yang menolong ibu, Roh Kudus yang menuntun ibu sehingga ibu bisa memberikan jawaban. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kan seringkali kita diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan pada akhirnya kadang-kadang kita bingung untuk menjawab. Tapi pada kesempatan itu mereka itu butuh jawaban. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut, minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Saya percaya Tuhan tidak akan permalukan kita, sekalipun mungkin jawaban kita itu sangat sederhana, tetapi paling tidak bisa memberi jawaban dan bisa menyentuh hati mereka. Tugas kita adalah memberitakan, menyampaikan. Soal mereka percaya atau tidak, itu adalah urusannya Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara, dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi, jangan pernah takut untuk menceritakan kasih Tuhan. Jangan pernah takut untuk menceritakan keselamatan yang Tuhan beri kepada saya dan saudara. Karena kita ini adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Kita ini adalah utusannya Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, dalam pekerjaan kita, di kampus kita, dalam komunitas kita. Saya mau katakan, kita ini adalah utusannya Tuhan untuk bisa menceritakan keselamatan yang sudah kita peroleh daripada Tuhan. Jangan pernah takut. Ada Roh Kudus yang menolong, ada Roh Kudus yang menuntun kita, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan yang menurut kita itu sulit, mintalah tuntunan daripada Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara. Itu hal yang pertama saudara yang kita pelajari dari kisah orang buta ini. Saya dan saudara diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Kemudian saudara, hal yang kedua, kita belajar dari kisah orang buta sejak lahirnya. Yang kedua, kehadiran Yesus membawa perubahan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang buta ini dia tidak takut dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Dia dihina, dia diejek ya. Mereka, kok siapa yang sembuhkan kamu? Tetapi dia tetap saksikan bahwa yang sembuhkan saya itu Tuhan Yesus, yang sembuhkan saya itu Allah sendiri. Tetapi saudara, dengan apa yang dia alami, membawa perubahan dalam hidupnya. Dia menjadi pribadi yang semakin berani untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Dia menjadi pribadi yang punya dampak saat dia menghadapi orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, harusnya saya dan saudara, ketika kita mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, itu harusnya ada perubahan yang nyata dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Dalam perubahan kita, dalam pekerjaan kita, perubahan dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, itu ada perubahan yang nyata yang orang lihat, sehingga sungguh-sungguh hidup kita ini adalah seperti Paulus katakan bahwa kitab yang terbuka dan bisa dibaca dan bisa dinikmati oleh semua orang. Dimanapun kita pergi dan berada, hidup kita itu berdampak. Dimanapun kita pergi dan berada, kita menjadi kesenangan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan tanpa kehadiran kita, ada sesuatu hal yang hilang dari mereka. Nah, itulah saudara yang Tuhan rindukan, saya dan saudara menjadi pribadi yang berdampak dimanapun kita pergi dan berada. Karena kesaksian hidup kita, cara hidup kita, cara kita berbicara,
cara kita melakukan segala sesuatu, cara kita bekerja, itu akan sangat berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita ini adalah saksinya Tuhan. Saya percaya semua Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini siap menjadi saksi dimanapun Bapak Ibu berada, menjadi utusannya Tuhan, mungkin di kampus kita, di sekolah kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dimanapun kita pergi dan berada. Jadilah saksi Kristus yang berdampak, nama Yesus yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini, kembali meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah saksi-saksinya Tuhan. Itulah sebabnya dimanapun kami pergi dan berada, biar kami menjadi berdampak. Lewat hidup kami, nama Yesus yang dimuliakan. Kami serahkan semua aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang menuntun kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.